Kepergian Nike Ardila melululantahkan perasaan ibundanya, Ibu Nining Ningsihrat. Ya Allah, tidak adakah cobaan yang lebih ringan buat saya, katanya sambil mengusap foto Nike, foto pesanan Nike dari majalah Kartini. Dengan duka yang mendalam, Ibu Nining kembali menceritakan bagaimana saat-saat terakhir bersama putri tercintanya itu. Kisah ini pernah dimuat di majalah Kartini nomor 542, edisi 5-14 April 1995, dan berikut kisah selengkapnya yang akan diceritakan oleh Ibunda Nike Ardila, Ibu Nining Ningsihrat. Segmen ketiga, kepergian Nike Ardila meluluhlantahkan perasaan Ibu Nining Ningsihrat. Kepada kami, Neng selalu terbuka. Waktu santer diberitakan kalau Neng minum, kami sempat menanyakan padanya. Menurutnya, tuduhan itu tidak benar. Mami tenang saja ya, Neng gak akan menyengsarakan Mami dan Papi kok, sahutnya. Sejak Neng masih kecil, kami selalu menanamkan ajaran agama yang kuat padanya. Neng juga sering membaca buku-buku tentang agama, misalnya buku yang menggambarkan suasana di neraka, juga cerita-cerita tentang orang tua yang susah masuk surga karena anaknya nakal. Jadi, Neng sangat takut kalau Mami sengsara bila kelak sudah tiada. Makanya dia rajin berbuat baik dan bersedekah. Pada Sabtu siang 18 Maret 1995, Neng menelpon saya. Mami, nanti Neng pulangnya agak malaman ya, karena syutingnya belum selesai, katanya. Saya sempat bertanya pada Keke, dengan siapa dia pulang nanti. Katanya dia diantar oleh supir. Sempat pula saya berpesan untuk hati-hati di jalan. Sekitar pukul 10 malam, Keke datang bersama Atun. Waktu dia masuk, saya sedang berada di ruang tengah. Lalu saya tanya, badan Neng kok kurusan? Mami, kalau di film itu ada peran gemuk dan peran kurus. Kebetulan ini Neng harus tampil kurus, jawabnya. Dia juga balas bertanya pada saya, Mi, Neng cantik tidak? Lalu saya jawab, kamu mah gelis. Belum puas dengan jawaban saya, dia kembali bertanya, cantik mana Neng sama Marilyn Monroe, Mi? Lebih cantik Neng atuh, kalau Marilyn Monroe kan orang bule, kalau Neng asli orang Sunda, jawab saya. Lantas dia tertawa. Setelah itu, dia masuk ke dalam kamar untuk mencari kaset terlanjur Sayangnya Memes. Lalu dia menemukan dan melihat foto dirinya yang memakai baju Superman. Lantas dia bilang, kayaknya cuma Neng saja yang bergaya seperti ini ya Mi, ujarnya sambil tertawa. Tak lama kemudian, dia memanggil Atun dan menanyakan bajunya. Tapi herannya saat itu Atun hanya diam saja di pojok kamar, seperti tidak mendengar suara Keke memanggil. Saya lihat Keke memilih baju, diambilnya kaos merah, celana hitam dan sepatu merah. Usai berdandan, dia kembali bertanya, Mami, pantas tidak kalau Neng pakai baju yang ini? Saya bilang Neng pakai baju apa saja, tetap pantas. Setelah itu dia pamit karena ada janji dengan temannya untuk nonton acara pemilihan model sampul majalah. Katanya di acara itu ada grup Java Jive. Saat hendak mau pergi, entah mengapa mesin mobilnya susah hidup. Saat itu dia sempat ngomel. Tak lama kemudian mesin mobilnya menyala juga. Tapi saya lihat dia seperti enggan berangkat. Malah dia memanggil saya.
Tunggu apa lagi, Neng? Pergi saja, tapi hati-hati di jalan dan jangan mengantuk. Pesan saya kepada Neng sebelum dia berangkat. Sebelum benar-benar berangkat, Keke juga sempat berpamitan dan meminta maaf pada saya. Sempat pula dia bilang kalau dia tidak akan keluar malam lagi. Dia bilang ini adalah acara keluar malam yang terakhir. Esoknya, Minggu 19 Maret 1995, saya menunggu Neng pulang karena dia berjanji hari ini mau mengajak saya jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor dan mau main ke rumah Nia Zulkarnain untuk mengucapkan bela sungkawa. Tapi sampai jam 6 pagi dia belum juga datang. Tak lama kemudian telepon berbunyi dan datanglah kabar duka itu. Seandainya saya bisa mengatur suara-suara, tak ingin rasanya saya mendengar berita meninggalnya putri saya, Nike Ardila. Namun berita duka itu semakin santer dan menjadi kenyataan. Pagi tanggal 19 Maret 1995, pukul 6 pagi telepon berdering di rumah kami. Di seberang sana seseorang yang mengaku sebagai petugas polisi mengucap, "Assalamualaikum, putri Anda Nike Ardila mengalami musibah dan kini berada di rumah sakit." Karena terbiasa mendapat berita semacam itu, saya berusaha tetap tenang. "Anda siapa? Bisakah saya mendapat nomor telepon Anda?" Suara di seberang sana menyebutkan sederet nomor, tetapi pikiran saya tak bisa lagi terkonsentrasi. Entah mengapa sekujur tubuh ini menjadi begitu lemas. Tiba-tiba saja perasaan saya seperti melayang. Rasanya kedua kaki ini tak lagi berpijak di bumi. Begitu tersadar, saya telah berada di rumah sakit. Di hadapan saya, Keke terbaring. Kepalanya penuh luka dan dadanya memar. "Keke, kenapa kamu nak? Cepatlah bangun. Ayo kita pulang," kata saya. Tetapi Keke diam saja. Tubuhnya kaku dan ia tak menjawab. "Ya Tuhan, kuatkan hati saya. Saya ingin menolong anak saya, tetapi tangan saya seperti lunglai." Pukul 9 pagi, jenazah Keke tiba di rumah kami. Air mata ini tak terbendung lagi. Kenapa Keke tega meninggalkan Mami? "Keke, coba lihat Mami. Mami sayang kamu nak." Tapi anak itu diam saja. Saya seperti sukar percaya kalau Keke, bunga keluarga kami, benar-benar telah berpulang. Sampai detik ini, rasanya saya tidak percaya kalau Keke sudah tiada. Sepertinya dia sedang pergi show atau syuting. Tapi kalau sadar dia sudah tiada, batin ini rasanya ingin menjerit. Saya benar-benar kehilangan dia. Sempat beberapa kali saya protes pada Tuhan. Kenapa secepat itu dia memanggil anak perempuanku satu-satunya? Tapi akhirnya saya sadar, ini sudah menjadi kehendaknya. Kini saya hanya bisa menatap fotonya yang seolah tersenyum manis untuk ibunya. Sering saya duduk lama di kamarnya sambil menangis. Kalau sudah begitu, anak-anak dan saudara saya mencoba menghibur saya. Iya, saya tidak boleh terus-terusan larut dalam kesedihan. Pelan-pelan saya mulai yakin dan semakin yakin kalau Keke sudah bahagia di sisinya. Al-Fatihah untuk idola kita almarhumah Nike Ardila. Nantikan kisah selanjutnya di part yang keempat. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.